Hari ini aku akan sedikit membahas tentang fast fashion dan dampaknya bagi lingkungan dan produk lokal di Indonesia. Pernah nggak sih kalian beli baju cuma karena murah, apalagi diskon gede, modelnya lucu, lagi berseliweran juga di sosial media, dan ternyata cuma kita pakai satu ataupun dua kali, abis itu udah nganggur kan, nggak dipakai lagi. Padahal di balik baju yang murah ini, ada cerita panjang yang sering kita lewatin begitu aja dan kita tuh nggak tahu ada apa sih sebenarnya di balik baju murah ini. Kok bisa harganya semurah ini? Nah, fast fashion sendiri sederhananya adalah produksi dengan cepat, jumlahnya banyak, dan trennya cepat ganti. Dulu tuh fast fashion ternyata bisa sampai setahun kan trennya, sekarang cuma 1 minggu atau 1 bulan doang. Brand fast fashion pun juga berlomba-lomba bikin kita tuh merasa kayaknya kita butuh baju baru deh, padahal kita nggak butuh-butuh banget. Masalah fast fashion juga bukan soal gaya hidup konsumtif, tetapi juga ngorbanin banyak hal. Kayak yang pertama tuh berdampak pada lingkungan, tenaga kerja, terus produksi lokal di Indonesia. Nah, dampak yang pertama adalah pada lingkungan. Industri fashion sendiri adalah salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia. Dan juga Indonesia setiap tahun dibanjiri oleh limbah tekstil. Guys, kalian tahu nggak? Ternyata Indonesia urutan kelima penghasil sampah terbesar. Karena di Indonesia sendiri banyak baju bekas yang dijual di pasar dan akhirnya nggak kejual, menumpuk. Apalagi sudah numpuk di TPA tuh pasti juga mencemari laut. Dan tekstil itu berbahan sintetis, jadi bahan ini tuh sulit terurai, butuh puluhan tahun untuk terurainya. Dan pewarnaan kain baju ini juga menjadi salah satu limbah kimia yang besar. Ganti musim, ganti gaya. Belanja murah, tapi berakhir di sampah. Nah, dampak kedua ada di tenaga kerja. Pastinya produksi cepat juga butuh tenaga kerja yang besar untuk nyelesain itu semua kan. Dan ternyata mereka tuh nggak selalu diberi upah yang layak dan kondisi yang benar-benar layak. Apalagi yang kerja di jahitan, di pabrik, konveksi besar. Mereka tuh menjadi bagian paling penting. Selain itu, berdampak juga pada produksi lokal dan UMKM. Padahal di Indonesia ini banyak banget kreator muda dan penjahit berbakat. Tetapi mereka tuh sering kalah dengan brand fast fashion yang mementingkan murahnya dulu ketimbang kualitasnya. Padahal produk lokal bisa awet, ciri khas, dan ngebantu ekonomi bangsa. Indonesia sendiri tuh udah kuat banget di dunia tekstil. Ada konveksi besar, UMKM kecil, ada juga brand streetwear lokal yang udah go internasional. Pemerintah menegaskan bahwa melalui kebijakan pengawasan limbah, pengendalian impor pakaian bekas ilegal, serta dorongan terhadap industri ramah lingkungan, Kementerian berupaya mengurangi jumlah sampah tekstil yang terus meningkat setiap tahunnya. Upaya kementerian ini menjadi pengingat bahwa persoalan limbah fast fashion tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, dibutuhkan peran industri, masyarakat, dan kita sebagai konsumen. Menurut Purbaya, bisnis pakaian di pasar tak akan tutup meski impor pakaian bekas dilarang karena akan digantikan oleh produk pakaian buatan dalam negeri. Saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Beli dari UMKM itu bukan cuma beli barang, tetapi ada keluarga yang terbantu, ada usaha kecil yang berkembang, dan ada kreativitas anak bangsa yang dihargai juga. Dan di sini kita bisa menyambungkan dengan penerapan sila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu bukan cuma pada kebijakan besar atau pemerintah, tetapi juga kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita pilih pakaian yang dibuat secara adil, seperti dengan kerja yang dihargai, terus upah yang layak. Fashion itu fun, ekspresi diri, dan bagian dari gaya hidup kita. Tapi lewat pilihan kecil waktu belanja, kita bisa bikin perubahan besar, seperti lingkungan bersih,
tenaga kerja di Indonesia dapat kerja yang layak, UMKM juga berkembang. Jadi kedepannya kita beli baju juga harus mikir-mikir kedepannya bagaimana. Nggak cuma karena murah kita beli aja dan cuma dipakai 1 atau 2 kali itu sangat merugikan bang. Sekian dari aku, terima kasih, bye-bye.